Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, halaman 11 sampai halaman 22, pembelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah, kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta, sang Khalik, dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau pencipta dan penguasa alam. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, yaitu Asma'ul Husna. 1. Mengenal Allah melalui alam semesta. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di sini ada kursi, ada gunung, dan lain sebagainya. Apa saja ya benda mati itu? Apa saja ya benda hidup itu? Nah, benda hidup itu ada tumbuhan, manusia, hewan, itu termasuk benda hidup ya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam ini." Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Sungguh maha besar Allah. Kegiatan. Insya Allah kamu bisa. Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" "Oh, ya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" "Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin." "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." "Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah." "Oh begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu."
Tirukan percakapan di atas dengan temanmu. Nah, jadi dari cerita tadi dapat disimpulkan ya teman-teman, semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Allah adalah Sang Kholik. Allah adalah yang maha menciptakan sesuatu. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, di sini ada firman, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas itu mengenalkan kepada kita bahwa Allah, Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Ayo membaca Quran surat Al-An'am beserta artinya secara bergantian dengan temanmu. Untuk bisa mengenal melalui Asmaul Husna, sesuatu biasanya melalui namanya ya. Jadi untuk mengenal Allah kita melalui Asmaul Husna. Demikian juga mengenal Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai hal sekecil apapun itu. Nah, selanjutnya Al-Adl. Al-Adl itu Allah Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah hanya memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Ayo kita baca ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Selanjutnya Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sekarang pada halaman 18, kegiatan. Insya Allah kamu bisa.
Ayo ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dialah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Ayo jelaskan bagaimana cara mengagungkan Allah. Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, teman-teman. Beriman kepada Rasul Allah. Nah, di sini ada percakapan teman-teman, Hasan dan Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasulullah. Ali, ya baik, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak, Ali. Kalau begitu, aku akan coba menjelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba engkau jelaskan padaku. Ali, menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberikan gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasulullah. Hasan, sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Hasan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di bumi ini ada para utusan Allah, yaitu Rasulullah. Lalu ada lagu Aku Beriman Kepada Allah. Nah, maaf ya teman-teman, di sini Kak Wafik itu kurang mahir dalam bernyanyi. Menurut kalian ketika ada lagu seperti ini sebaiknya dinyanyikan atau tidak ya teman-teman? Nah, kalian bisa tulis di komentar karena memang suara Kak Wafik itu sedikit kurang merdu ya. Rangkuman. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib mempelajari tentang adanya Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Qur'an. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. Pencipta disebut Khaliq, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia wajib beriman kepada Rasulullah atau Rasulullah. Semua Rasul menyeru agar menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nah, itu kesimpulan atau rangkuman dari bacaan tadi ya teman-teman. Lalu pada halaman 21, ayo berlatih ada beberapa pertanyaan. Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Percaya bahwa alam semesta dan seisinya merupakan ciptaan dan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud beriman kepada Allah melalui kitab suci? Kita percaya dan membenarkan adanya keberadaan Allah melalui ayat-ayat yang tertulis pada Al-Quran. Apa maksud beriman kepada Allah melalui asma-Nya atau Asmaul Husnanya? Kita percaya kepada Allah dengan meyakini dan mengenalnya melalui Asmaul Husna yang baik untuk dipelajari. Selanjutnya, nomor 4. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Nah, melalui ciptaannya, kita bisa meyakini keberadaan Allah. Sama seperti kita yang tidak pernah melihat jantung yang ada di dalam tubuh, tapi karena bisa merasakan,
Kita percaya bahwa jantung itu ada. Nah, misalnya saja seperti kuota data kalian ya, atau kuota internet kalian. Itu kan tidak bisa kita pegang ya teman-teman, tapi kita bisa rasakan keberadaan atau adanya kuota internet tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan maksud saya menyamakan Allah dengan yang lainnya, namun ini hanya sebagai cara berpikir kalian agar lebih mudah difaham gitu saja ya. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah yaitu Basir sebagai pengendali diri kita dalam bertindak dan berperilaku. Kenapa? Karena Al-Basir sendiri itu adalah Maha melihat. Lalu apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah Al-Adl? Agar kita semangat mengerjakan perintah dan larangannya karena Allah itu Maha Adil. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Al-Azim? Agar kita tetap berlindung dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena Allah adalah Maha Agung. Bagaimana kita bisa meyakini adanya Rasulullah? Dengan adanya wahyu dari Allah yang disampaikan, kitab suci, dan mukjizat yang Allah berikan pada Rasul-Nya yang terjaga dari kesalahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah? Kita percaya kepada Allah melalui ajarannya yang para Rasul sampaikan untuk dikerjakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Sebutkan 10 nabi dan rasul yang kamu ketahui. Nah, ini bisa kalian tambahkan sendiri ya, misalnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nuh, Isa, Musa, Yakub, Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Yahya. Banyak sekali ya. Ada 25 nabi yang sering kalian hafalkan. Nah, di sini perintahnya adalah 10 nabi. Kalian bisa menambahkan sendiri ya. Setelah itu, isilah kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu berserta alasannya. Adanya manusia dan alam semesta menunjukkan adanya Allah. Itu setuju ya. Alasannya karena Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Al-Basir itu sifat Allah yang dapat membuat kita malu bila ingin berbuat jahat. Itu saya juga setuju. Alasannya kenapa? Karena Allah Maha melihat apa saja. Sekecil apapun itu Allah tetap bisa melihat loh teman-teman. Yang ketiga, aku yakin Allah itu bersifat adil. Setuju. Kenapa? Karena Allah Maha Adil atas semua yang dilakukan manusia. Allah menciptakan alam semesta ini dengan bantuan makhluknya. Nah, ini tidak setuju teman-teman. Karena Allah itu sang kholik. Allah itu menciptakan alam beserta isinya itu sendirian. Esa. Satu. Nah, seperti itu. Nabi dan Rasul itu bukan utusan Allah. Itu saya juga tidak setuju. Karena melalui Rasul manusia mendapat ajaran yang Allah berikan ya. Maaf, ini berikan. Kalian bisa membenarkan sendiri. Berikan. Orang yang berjalan sombong karena ia yakin bahwa Allah itu adim. Ini saya tidak setuju. Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah, ini saya setuju. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan menyebarkan agama Islam, teman-teman. Agama yang sekarang kita anut. Lalu selanjutnya pada halaman 22, tugas kelompok. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu memiliki rasa takut, baik dalam berakhlak, khusyuk dalam mengerjakan sholat, selalu mengingat Allah dengan berzikir. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul adalah meyakini kebenaran yang dibawa Rasul, menjadikan para Rasul sebagai suri tauladan bagi kita, mempelajari kitab yang para Rasul bawa. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.